Semangat pagi kawan-kawan pecinta budidaya cacing tanah. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kami di saat kami melakukan kesalahan di dalam pelaksanaan budidaya cacing tanah ini. Kesalahan kami adalah kami telah terlambat kawan-kawan melakukan penyiraman dan pemberian pakan untuk cacing yang kami budidayakan. Jadi seperti kawan-kawan saksikan ya, media budidayanya kondisinya kering begitu, dan pakannya pun juga ikut kering. Bahkan ada yang pakannya habis ini kawan-kawan, tidak lagi tampak ada pakannya ya. Nah, ini ternyata merupakan kesalahan yang cukup fatal ya bagi pembudidaya cacing tanah. Nah, fatalnya seperti apa? Nah, ini kawan-kawan mari kita saksikan bersama-sama. Ya, ini kawan-kawan, jadi saya ambil contoh salah satu wadah kami ini pada saat backlognya masih baru ya, masih bagus, tetapi mengalami keterlambatan di dalam penyiraman, sehingga apa yang terjadi yaitu pakannya yang berupa ampas tahu mengalami kering dan backlognya pun juga mengalami kekeringan kawan-kawan. Ya, ini cacingnya tidak tampak ya di permukaan karena dia cenderung mencari tempat yang lembab, yaitu di bawah, di lapisan bawah daripada backlog tersebut. Dan karena backlognya baru begitu ya, masih bagus, sehingga cacingnya masih bisa memakan backlog tersebut gitu ya, sebagai penggantinya dari ampas tahu yang telah kering ini kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya sebagai akibat kami kemarin tuh, pada saat itu kami sedang sibuk ya dengan tugas kerja di kantor begitu, sehingga kami kurang melakukan perawatan yang baik. Yang kami lakukan hanya seminggu sekali kawan-kawan menengok budidaya kami ini. Nah, ada yang lain kawan-kawan, ini kawan-kawan juga menyaksikan ya, ini bahkan cacingnya pada keluar kawan-kawan, keluar dari wadahnya. Nah, kenapa kok cacingnya ini sampai keluar seperti ini ya dari wadah budidaya cacing tanah ini? Karena backlognya sudah habis kawan-kawan, sudah berubah menjadi casting ya, menjadi kotorannya cacing ya, sehingga cacingnya nggak ada makanan sama sekali ini kawan-kawan. Di dalam media sudah nggak ada, kemudian di permukaannya juga tidak ada ampas tahunya. Ya, akhirnya dia perlu makan, ya akhirnya dia menjadi keluar seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, jadi kasihan juga ya cacing kita ini yang kita budidayakan apabila kita terlambat memberi pakan dan penyiraman kepada budidaya cacing tanah kita ini. Nah, ini kawan-kawan, jadi sedih banget ya cacing pada keluaran begitu. Nah, ini kemudian saya coba ya, saya ambil dari salah satu wadah juga yang kekeringan gitu ya. Nah, ini pakannya berupa ampas tahunya juga kekeringan begitu, saya ambilin ya, coba saya pindahin. Ayo kita cek kira-kira dampaknya seperti apa ya apabila kita melakukan keterlambatan di dalam penyiraman maupun pemberian pakan kepada budidaya cacing tanah yang kita tunaikan. Nah, ini kita coba ya, buka ya media budidayanya, backlognya ini kita coba korek-korek gitu, kita lihat kira-kira kondisi cacingnya seperti apa gitu ya. Ini supaya kawan-kawan juga turut menyaksikan ya bahwa keterlambatan di dalam penyiraman maupun pemberian pakan yang tidak rutin setiap hari itu berdampak negatif kawan-kawan terhadap kesehatan daripada cacing yang kita budidayakan. Nah, ini kawan-kawan ya, jadi ini kemudian kita coba, ini videonya kami percepat begitu ya di dalam pemisahan antara cacing dengan media budidayanya, yaitu backlog ini, yang kebetulan juga backlognya ini sudah mulai hampir habis ya, sudah mulai berubah menjadi casing nih karena warnanya sudah menjadi coklat kehitaman ya, cenderung coklat tua ya. Nah, ini artinya
backlognya sudah, nutrisinya sudah habis, sudah berubah menjadi casting atau kotorannya cacing ya, sehingga cacingnya mengalami kekurangan pakan ya, atau mungkin bisa jadi menjadi kurang gizi juga ya, jadi kurang nutrisi gitu kawan-kawan. Nah ini kita coba pisahin ya antara cacingnya dan juga backlognya ya, kita coba pisah-pisahin begitu. Kebetulan kami lakukan secara manual aja kawan-kawan, dengan tangan aja begitu, kita korek-korek begitu untuk dipisahin ya. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan bisa nampak ya, ini cacingnya juga alhamdulillah sebetulnya tumbuh juga, mau berkembang juga kawan-kawan. Nah itu ya alhamdulillah cukup banyak juga ya. Jadi meskipun mengalami keterlambatan penyiraman dan pemberian pakan, ternyata cacingnya juga masih mau berkembang biak ya. Cukup banyak juga nih hasilnya. Nah, cuman kira-kira kayak apa kualitas daripada cacingnya ini nanti bisa kita saksikan bersama-sama kawan-kawan ya. Nah ini kemudian cacingnya kita bersihkan lagi supaya terbebas dari media budidayanya, dan ini kawan-kawan coba saya angkat ya cacingnya kawan-kawan. Nah kawan-kawan bisa menyaksikan sendiri ya, subhanallah ya kawan-kawan. Nah ini wujudnya, jadi cacingnya banyak begitu ya, jumlahnya banyak begitu ya, warnanya cukup merah, cuman ukurannya kecil-kecil kawan-kawan, jadi ukurannya tidak standar tuh. Nah pelajarannya apa ya, ini kawan-kawan. Yang pertama, lokasi budidaya kalau bisa jangan terpapar sinar matahari ya, karena akhirnya medianya menjadi cepat kering, demikian juga pakannya. Kemudian apabila kita terlambat memberi pakan, budidaya jadi kering juga, terus pakannya juga kering sehingga cacingnya menjadi kurang sehat. Yang ketiga, pemberian pakan ini apabila terlambat, cacingnya akan keluar kawan-kawan dari wadah budidayanya. Dan yang keempat, pada saat panen ternyata cacingnya ukurannya kecil atau kerdil kawan-kawan. Nah ini sangat disayangkan ya apabila hal ini sampai terjadi gitu kawan-kawan. Demikian kawan-kawan, berbagi pengalaman kami terhadap kesalahan kita terhadap budidaya cacing tanah kita ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih.